Iya, shalom, selamat malam buat setiap kita yang sudah bergabung di Mesbah Doa malam hari ini. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Juga buat yang ada di luar negeri, di semua benua-benua, saya percaya Tuhan menyertai setiap kita. Biarlah kita mau terus setia mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melukis kita di telapak tangannya, saudara. Tidak ada satupun dari kita yang dilupakan. Dia melukis kita di telapak tangannya dan selalu dia melihat kita. Jadi hari ini saudara yang mulai berkata, Tuhan tidak menolong aku, Tuhan melupakan aku, Tuhan jauh dari aku, percayalah. Dia Tuhan yang sanggup dan dia Tuhan yang tahu. Bahkan hati kita, dia yang mengenal. Tidak ada pribadi yang lain seperti Tuhan. Dia mengenal kita sampai kedalaman hati kita. Terima kasih Bapa. Kami mau bawa pujian, penyembahan dan doa kami. Biarlah semuanya menjadi dupa yang berbau harum. Sucikan dan kuduskan hidup kami. Layakkan setiap kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih buat pribadi yang terus mengenal kami, bahkan lebih dari diri kami sendiri. Bahkan Engkau melukis kami di telapak tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Amin Yesus. Pribadi Yang mengenal hati kami Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lebih lagi nyatakan dengan iman di hadapan Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Lebih lagi saudara, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu
padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, ya Tuhan. Tidak ada pribadi yang lebih mengenal kami seperti Engkau, Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang mengenal kami lebih dari segalanya, lebih dari siapapun, lebih dari orang-orang terdekat di sekeliling kami. Engkau Tuhan mengenal kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang kekal bagi kami, Tuhan. Terima kasih buat pribadi yang tidak pernah melupakan dan selalu menuntun kami di dalam jalan-jalan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, kami mau dekat dengan-Mu, Tuhan yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari dengan iman katakan saudara, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari katakan dari awal pujian ini, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi saudara katakan, kekuatan kami Tuhan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, Engkau setia menopang kami Tuhan, berseru berharap
berharap padamu Tuhan. Kami mau berharap ajaib Kau Tuhan. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Seajaib-ajaib Kau Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ajaib Engkau Tuhan, penuh kuasa dalam hidup kami. Oh, keadaan dalam tangan-Mu, seluruh hidup kami takkan goyah. Ajaib-ajaib, penuh kuasa pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan, kekuatan kami, pertolongan kami. Engkau satu-satunya, Engkau segala-galanya, kekuatan dalam hidup. Mari terus berharap kepada Tuhan saudara. Mari buktikan keajaibannya di dalam hidup kita. Dia Allah yang terbukti, Dia Tuhan yang sanggup, Dia Tuhan yang hidup, yang mampu melakukan semua firman-Nya dalam kehidupan saudara dan saya. Mari angkat tanganmu, katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan ajaib Kau Tuhan, Kau penuh kuasa, sanggup pulihkan. Oh, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah goyah. Pertolongan-Mu, Engkau membuat kami tidak goyah Tuhan. Karena kuasa-Mu, karena penyertaan-Mu, kami tahu Tuhan terlebih besar dari masalah persoalan kami. Tuhan terlebih besar dari sakit penyakit kami. Tuhan terlalu besar dari semua apapun yang sedang kami alami hari-hari ini. Karena itu kami mau terus angkat hati dan iman kami kepadamu Tuhan. Kami mau terus berkata, kami punya Tuhan yang besar, bahkan lebih besar, jauh lebih besar dari segala yang ada di hidup kami. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Mari dengan iman saudara katakan di hadapan Tuhan hari ini, oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Engkau
besar Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan Hidup kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami terlebih besar dari masalah persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Tidak pernah terlambat janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Menolong. Amin. Terlebih besar Tuhan. Tuhan, kami terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan. Mari dengan iman saudara, angkat hatimu, angkat suaramu, katakan di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari setiap persoalan masalah yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib di hidup kami Tuhan. Mendatangkan kebaikan bagi hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Mari katakan saudara, ku percaya Tuhan Engkau bekerja. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Hidupku, ku percaya, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku, kuasa-Mu Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kami percaya Engkau Tuhan yang besar dalam hidup kami. Engkau lebih besar dari masalah kami.
Tuhan lebih besar dari sakit penyakit kami. Tuhan lebih besar dari apapun yang sedang menindih hidup kami hari-hari ini. Tuhan lebih besar dari masalah keuangan kami. Tuhan lebih besar dalam diri kami dari dosa-dosa yang begitu mengikat kami. Tuhan lebih besar. Engkau lebih besar dari segala intimidasi iblis atas hidup kami. Karena itu Bapa, kami percaya malam hari ini Tuhan beserta dengan kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, biar hati kami menjadi tanah yang subur. Tidak ada kepahitan, kemarahan, kebencian, kenajisan, percabulan. Kami buang semua itu di dalam nama Yesus. Layakkan setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini saudara. Ya, saya percaya kita semua selalu diberkati dengan kebenaran firman. Sampai yang kemarin kita sudah sama-sama membaca bahwa firman Tuhan berkata Tuhan melukis kita di telapak tangannya. Dan kita tidak boleh berkata bahwa Tuhan melupakan kita. Bahkan ayat ini berkata sekalipun ada ibu yang melupakan anaknya, tapi Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Bahkan Dia melukiskan kita di telapak tangannya, dan tembok-tembokmu, ya kata Tuhan, tetap di ruang mataku. Artinya apa? Perlindungan Tuhan itu senantiasa ada bagi kita, dan Tuhan yang mengawasi hidup kita, Tuhan yang mengawasi langkah kita. Jadi tidak perlu takut dan jangan merasa Tuhan meninggalkan kita. Baik, kita akan melanjutkan sekarang ayat yang ke-17. Yesaya 49 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Ketika kita mempercayai Tuhan dan berkata dan percaya bahwa Tuhan telah melukis kita di telapak tangannya, bahkan tembok-temboknya ada di ruang matanya, kita menjadi orang-orang yang dilindungi Tuhan. Bahkan ayat ini berkata, ya, orang-orang yang membangun engkau akan bersegera. Ada Tuhan akan memakai orang lain untuk membangun hidup kita, untuk menopang kita. Tuhan akan memakai orang-orang yang bahkan kita gak kenal saudara ya. Tuhan akan memakai orang-orang lain untuk datang. Sebab Tuhanlah yang menggerakkan. Kenapa saudara? Karena mujizat itu terjadi terbanyak itu lewat orang, lewat manusia, sesama manusia. Ya, kita gak pernah tahu, tapi Alkitab berjanji saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita percaya bahwa Tuhan itu berada dekat dengan kita, bahkan melukis kita telapak tangannya. Ayat ini berkata, ya, orang-orang yang akan membangun engkau akan datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau, ya, akan meninggalkan engkau. Mari kita imani saudara. Orang-orang yang merusak kita, merusak rumah tangga, merusak pelayanan, merusak keluarga, merusak pekerjaan kita akan dihalaukan oleh Tuhan ya. Ayat 18 berkata, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Ya, sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Iya, Tuhan akan mengirim orang-orang yang akan bekerja sama dengan kita saudara, yang dipakai Tuhan untuk menopang hidup kita, bahkan berkat-berkat yang tidak kita duga saudara ya. Itu akan dilakukan oleh Tuhan. Saya mau bacakan satu kesaksian yang ada kaitannya dengan ini saudara. Ya, ada seorang ibu yang mengirimkan kesaksian. Ya, dan ini ada kaitannya. Seringkali kita itu merasa bahwa Tuhan itu tidak peduli, Tuhan tidak ini, tapi ya kita akan melihat ya saudara bahwa Tuhan itu sanggup. Ada seorang ibu yang kirim kesaksian begini, Shalom. Ibu Debbie, selamat siang, apa kabar? Semoga ibu dan keluarga sehat-sehat selalu, amin. Saya mau berbagi kesaksian Bu. Anak saya yang pertama bekerja di salah satu perusahaan pertambangan yang terbesar ya, dan 2 minggu yang lalu anak saya SMS kepada saya, ya, sangat sedih di tempat kerja, dan dia juga malu karena dia sudah dijanjikan posisi yang lebih bagus dari sekarang ini ya, tetapi tiba-tiba manajernya memberikan posisi itu kepada orang lain ya, dan padahal sudah dijanjikan ke dia.
Ya, jadi dia jadi sangat kecewa dan sangat sakit hati dan malu di tempat kerja, ya, karena semua sudah tahu bahwa dia akan dipromosikan mendapat satu kedudukan yang baik, ya. Dan dari minggu lalu, ya, di perusahaan itu, dan saya itu ikut mesbah doa. Saya ingat kata-kata ibu setiap malam. Ya, ibu berkata bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan setelah dia memberitahukan kepada saya tentang persoalan ini, saya duduk di kaki Tuhan tiap malam dan pagi sambil berdoa berlinang air mata kepada Tuhan. Dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang posisi itu bukan untuk anak saya, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam pekerjaan anak saya. Tuhan, bukan kehendak anak saya dan bukan kehendak saya yang terjadi dengan posisi itu. Dan tiap pagi, Bu, saya juga berdoa. Saya beri dia kekuatan untuk ya hadapi masalahnya di kantor, dan hari ini tiba-tiba dia dipanggil sama anaknya yang punya perusahaan pertambangan ini, anak bosnya yang panggil dia, saudara, ya. Dan dia dia berkata bahwa anak saya akan diberi posisi yang lebih bagus lagi sebagai asisten di dalam kantor, dan malah gajinya akan 2 kali lipat dari posisi yang sekarang. Dan yang dijanjikan sebelumnya, wow, Ibu, ya, saya bilang puji Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya dan berkat yang Dia berikan sampai mujizat yang terjadi. Saya bilang jangan berhenti berdoa siang dan malam, Nak. Terus percayakan hidupmu dalam segala apapun kepada Tuhan. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu, kepada Tuhan, dan kepada Ibu. Melalui mesbah doa saya banyak belajar dan bertumbuh iman, dan anak-anak saya juga. Saya sendiri sangat diberkati dengan mesbah doa yang saya juga membagikan kesaksian ini. Saudara, ya, apa yang firman Tuhan tadi katakan, bahwa Tuhan akan mengirim orang-orang yang akan membangun engkau, akan bersegera datang. Kalau kita melihat secara manusia mustahil. Jadi anaknya sudah dijanjikan oleh manajernya akan dikasih sebuah posisi yang lebih baik. Tiba-tiba posisi itu diberi kepada orang lain. Kita nggak tahu ada permainan apa. Tetapi saudara, ketika anaknya mulai tawar hati, kecewa, ya, ibunya terus mengingatkan, ya, percaya kepada kehendak Tuhan, jangan kecewa, jangan tawar hati, pokoknya berdoa siang dan malam, ya. Dan kalau bukan dari Tuhan, ya, kalau memang posisi itu bukan dari Tuhan, ya tidak terjadi. Tapi kalau itu dari Tuhan, ya pasti Tuhan akan memberikannya kepadamu. Ya, kita harus terus belajar mengikuti rencana dan kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita, supaya kita ini nggak kecewa, saudara. Saat ibu itu dan anaknya mulai berpasrah, berdoa biar kehendak Tuhan yang terjadi, ya, apa yang terjadi? Tiba-tiba anak dari bos, malah pemilik dari pertambangan itu yang panggil anak ibu ini, saudara. Dan justru dia diberikan posisi jauh lebih tinggi daripada yang dijanjikan kemarin. Kita nggak tahu cara kerja Tuhan itu seperti apa. Ya, bagian kita adalah berdoa, berdoa dan percaya. Ayat ini berkata, Tuhan akan memakai orang-orang lain, ya, untuk datang mengangkat orang-orang benar, orang percaya. Saya juga kemarin terima telepon dari seseorang. Dia bercerita bahwa, ya, dia kerja di Amerika, saudara, dan di usia yang masih muda dia mendapat kepercayaan yang luar biasa. Ya, dia berkata, Bu, saya hanya menjalankan prinsip firman Tuhan di dalam pekerjaan saya. Saya selalu minta hikmat Tuhan dan saya menerapkan itu. Dan dia diangkat menjadi presiden, ya, saudara, presiden direktur di sebuah perusahaan di Amerika. Wow, apa yang tidak mungkin bagi pikiran manusia, ya. Dan cuma satu kuncinya, ya, ketika kita mau menerapkan firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman, maka tidak ada perkara yang mustahil. Ya, Tuhan itu akan mendatangkan. Ya, kemarin juga ada orang yang bersaksi kepada saya ketika dia pulang dari Amerika, dia sudah ada di Indonesia, dia lagi bingung, saudara, ya, untuk mencari pekerjaan atau dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada email yang salah masuk karena kebetulan namanya sama. Ya, email dari sebuah perusahaan di Amerika masuk ke emailnya dia dan berkata itu kemarin barang yang dikirim itu salah, ya.
Lalu dia balas, maaf saya bukan yang dimaksud nama ini, memang nama saya sama. Lalu tiba-tiba yang dari perusahaan Amerika tuh bertanya, wow kamu sekarang di mana? Sudah lama gak ketemu. Dia bilang saya sekarang pulang ke Indonesia. Oh kalau begitu mau nggak ya jadi konsultan kami, perusahaan kami yang ada di Indonesia. Tiba-tiba dia diangkat saudara, dan di masa pandemi ini dia berkata, Bu, saya dapat gaji dalam hitungan dolar, Bu. Ya di saat orang lain di masa pandemi ini mengalami sesuatu yang sulit, saya justru ya gara-gara email nyasar. Ya kalau kita pikir saudara secara manusia, bagaimana orang bisa mendapat sebuah pekerjaan jadi konsultan dan itu dia tidak ngapa-ngapain. Dia bilang saya punya kantor di Jakarta, itu pun semua yang biayai dari Amerika sana. Saya tidak mengeluarkan 1 rupiah pun, saya digaji dalam hitungan dolar cuma karena salah email. Ya saudara, bukankah kita punya Tuhan yang ajaib? Tuhan itu sanggup menolong orang-orang yang masuk dalam pilihannya, orang-orang yang masuk di dalam kehendaknya. Makanya saya selalu berkata, jangan berhenti berharap. Ya, jangan berhenti percaya, jangan berhenti menjadi orang benar. Mari kita kejar perkenanan Tuhan. Dia bilang, di saat pandemi begini semua orang mungkin kehilangan pekerjaan, saya justru mendapatkan pekerjaan dengan gaji hitungan dolar yang wow, jauh di luar prediksi saya. Dan kalau kita melihat saudara, gara-gara apa? Apakah karena dia melamar dan mencari-cari? Gara-gara salah email loh. Ya, itu ajaib kan. Ya, Tuhan itu sanggup mendatangkan orang. Ya, itulah yang dikatakan ketika kita menjadi orang benar, maka ya berkat Tuhan tuh mengejar hidup kita saudara. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, Tuhan sanggup melakukannya. Ya, dan semua yang tidak pernah timbul di hati, ya seperti yang saya juga bersaksi saudara, ya ketika tiba-tiba saya kepengen ngelukis padahal saya nggak pernah melukis saudara, ya saya bilang ke suami saya, beliin saya kanvas, beli tinta, ya suami saya sampai bingung, kita ini menikah 20 tahun saya nggak pernah lihat kamu itu melukis loh. Ya saya cuma bilang nggak tahu, saya pengen melukis, tiba-tiba saya melukis, ya dan saya cuma angkat di Instagram, saya bilang puji Tuhan lukisan pertama saya sudah jadi, semua kan anugerah Tuhan. Ya semua berkata, wow lukisannya bagus Bu, ada orang yang inbox, Bu lukisannya dijual nggak? Saya bilang enggak, saya bukan pelukis, saya ini baru belajar. Ya kalau memang dijual boleh Bu, saya buat ulang tahun mama saya. Ya mama saya itu pendengar setia Mesbah Doa Ibu. Akhirnya saya ya udah dia mau dan dibayar dengan harga yang fantastis saudara, sebagai apa ya, itu fantastis banget buat saya. Kenapa? Karena saya bukan pelukis. Yang melukis lebih bagus dari saya tuh banyak. Tetapi saya mau bilang saudara, ketika kita ini mengejar perkenanan Tuhan, ada aja cara Tuhan. Akhirnya saya melukis yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Sekarang banyak yang pesen malah. Loh apa yang tidak pernah kita pikirkan? Tuhan tuh kan sanggup pelihara hidup kita. Ya saya cuma berkata Tuhan, ya beberapa waktu yang lalu saya merenung kenapa Tuhan tiba-tiba kasih saya karunia talenta untuk melukis saudara. Dan menurut sebagian orang memang lukisan saya itu bukan jelek ya, tapi saya sendiri bingung dan saya sendiri juga, semua orang juga kaget ya. Dan saya cuma berkata begini, Tuhan engkau itu pelukis yang agung. Dunia ini Tuhan yang lukis loh. Makanya saya kalau melihat gunung, melihat pohon itu saya kagum dengan lukisan Tuhan. Jadi ketika Tuhan hanya memberi sedikit itu, saya melukis gunung, melukis pohon itu saya terkagum-kagum. Saya sambil melukis itu cuma bayangkan gini, ini saya melukis ini saya rasa indah Tuhan, apalagi yang Tuhan ciptakan itu, wow Tuhan tuh benar-benar pelukis yang luar biasa. Tuhan tuh sanggup mendatangkan orang untuk memberkati hidup kita. Percayalah saudara, janji firman Tuhan dari kesaksian-kesaksian yang sudah masuk, kita bisa melihat bagaimana firman ini terjadi. Apa yang saya khotbahkan ini bukan teori. Saya mengalami dan orang-orang lain juga mengalami. Mari kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan agar kita juga mengalami apa yang Tuhan janjikan. Ya. Tuhan bilang angkatlah mukamu, lihatlah ke sekelilingmu. Ya, semua orang berhimpun datang kepadamu demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Tuhan yang berjanji demi namanya, demi Dia yang hidup ya, saudara. Ya, ayat 19 berkata,
Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi dan negerimu yang dirombak sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu. Dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Ya, Tuhan berkata akan terjadi perluasan, saudara. Daerah-daerahmu akan diperluas. Nih berbicara tentang pekerjaan, saudara. Apapun yang kita kerjakan di masa pandemi ini, saya melihat pelipat gandaan. Ya, dulu saudara, sebelum pandemi saya mungkin pelayanan ya seminggu sekali atau sehari-hari biasa ada. Tapi sekarang dilihat di YouTube, sekarang sehari ini 2 kali tayang. Kalau enggak mesbah doa pagi, ya ada khotbah, lalu ada hikmat kehidupan, ada mesbah doa malam, ada pelipat gandaan ya. Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Tempatmu itu sudah terlalu sempit, Tuhan akan memperlebar. Mari pegang janji Tuhan ini. Ayat 20 di sana dikatakan, ayat 20 berkata, ya, malahan, kata firman Tuhan, malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku. Menyisilah supaya aku dapat diam di situ. Wow, anak-anakmu yang engkau sangka hilang. Mungkin hari-hari ini ibu-ibu engkau yang bergumul bagi anak-anakmu yang kau rasa dia sudah terhilang. Ada ibu-ibu yang datang kepada saya, Bu, anak saya sudah meninggalkan Yesus, anak saya sudah jauh dari Tuhan. Bu, anak saya sekarang berubah, Bu, anak saya sekarang jauh dari imannya. Saudara, Tuhan berjanji, waktu kita tetap percaya, waktu kita tetap berdoa, tetap berharap pada Tuhan, Tuhan berkata, anak-anakmu akan datang kembali. Mereka akan berkata, tempat itu terlalu sempit, aku akan diam di situ, akan kembali berbalik kepadamu. Mari kita imani, saudara. Ya, ayat yang ke-21. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri. Tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Ini berbicara gambaran tentang apa? Kita akan terheran-heran dengan apa yang Tuhan buat. Kita yang dulu berpikir, aku ini dalam pembuangan, aku ini mandul, artinya apa? Tidak ada apa-apa yang aku hasilkan di hidup ini. Sekarang, wow, apa yang Tuhan buat ya. Ada begitu banyak anak-anak bagiku, ada begitu anak-anak rohani akan Tuhan kirim. Orang-orang yang dipercaya akan untuk engkau layani. Bahkan engkau akan terheran-heran melihat keadaanmu. Wow, apa yang Tuhan buat. Saudara, saya percaya ini akan terjadi ketika kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dengan iman dan hidup sungguh-sungguh dalam kekudusannya. Ya, ayat 22. Beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Ayat 23. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permasyuri-permasyuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka orang akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak mendapat malu. Ya, saudara, kita percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin. Bahkan Tuhan akan memuliakan hidup kita, di sini dikatakan ya. Dan ayat ini berkata bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan ya tidak akan mendapat malu. Ya, mari kita sungguh-sungguh percaya bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu, saudara, tidak akan mendapat malu, justru akan mendapat kebahagiaan dan melihat penggenapan janji firman Tuhan. Ya, kita sangat percaya dan harus percaya Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, saudara. Ayat 24 dikatakan, dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Ya, sungguh, ayat 25, beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali dan orang gagah
ya, dan jarahan orang gagah dapat lolos, sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Waktu kita takut akan Tuhan, sekalipun kita difitnah, dihina, Tuhan ada di pihak kita, saudara. Dan kalau Tuhan ada di pihak kita, maka siapakah lawan kita? Ya, tidak ada. Ya, Tuhan menjadi panglima perang kita. Di sini katakan, Tuhan berkata, aku akan melawan, aku sendiri yang akan menyelamatkan engkau, dan aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu. Ya, Tuhan akan berperang menggantikan kita. Bukan bagian kita menghakimi orang lain. Biarkan, saudara, bagian kita adalah terus taat dan tunduk kepada firman Tuhan, ya. Ayat yang ke-26. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamat dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Saudara, janji firman Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang yang berharap kepadanya, saudara, ya. Dan ya, tidak akan mendapat malu. Justru Tuhan akan memuliakan setiap anak-anak Tuhan yang hanya berharap kepada Dia. Saya percaya firman ini menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita mau sungguh-sungguh untuk taat kepada Tuhan. Lakukan bagian kita, saudara. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan melakukan yang ajaib dalam hidup kita. Dan karena itu biarlah kita mau terus berkata, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau sudah melukis kami di telapak tangan-Mu. Biar kita mau terus berkata, kami tahu Tuhan ada begitu banyak cara yang ajaib yang Tuhan bisa lakukan untuk kami, dan kami boleh melihat pemeliharaan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau terus setia kepada Tuhan melakukan bagian kami. Mari kita renungkan firman ini. Ya Bapa, kami tahu dan percaya kami tuh punya Tuhan yang ajaib. Jalan-jalan-Mu itu tidak terselami bagi pikiran kami. Engkau sanggup mendatangkan orang-orang untuk mengangkat hidup kami, membuka jalan bagi kami. Tuhan yang sanggup. Bukan dengan pikiran kami menjalani hidup ini. Ada begitu banyak mujizat yang Tuhan sanggup kerjakan. Engkau sanggup melakukan segala perkara di hidup kami, Bapa. Terlalu ajaib anugerah-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dari hati kita percaya pada Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, oh, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau sanggup melakukan semua firman yang sudah Engkau tulis, yang sudah Engkau ucapkan. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu, dan setiap janji-Mu pasti digenapi. Kami mau mengalami janji-janji Tuhan. Kami mau mengalami semua yang sudah Tuhan firmankan. Jadikan kami orang yang dapat diperhitungkan oleh Tuhan. Sebab pada waktu Engkau berkenan, Engkau menjawab doa kami Tuhan. Kami mau mengejar terus perkenanan Tuhan agar kami boleh mengalami janji-janji-Mu. Engkau akan mendatangkan orang-orang dari jauh untuk menopang hidup kami, untuk membangun kembali kami. Bahkan anak-anak yang dulu kami anggap hilang, pekerjaan, apapun, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Kami tahu dan percaya janji firman-Mu itu ya dan amin. Pakai hidup kami untuk boleh menjadi berkat dan juga untuk berguna bagi kerajaan-Mu di dunia ini Bapa.
dalam keluarga rumah tangga kami. Pakai kami sekeluarga untuk menjadi sarana berkat-Mu, untuk terus dalam rumah tangga ada suami-suami istri yang takut akan Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga hidup kami berdampak bagi banyak orang, berdampak dalam keluarga kami sebagai suami istri, kami berdampak dalam rumah tangga, anak-anak berdampak juga dalam rumah tangga, dan kami juga akan menjadi dampak yang besar bagi banyak orang, bahkan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan bahwa rumah tangga kami hidup dalam takut akan Tuhan. Suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak taat dan takut akan Tuhan. Berkati anak-anak kami terus dalam studi mereka, kuliah, pekerjaan, bahkan mereka yang mencari pekerjaan, bahkan dalam jodoh mereka, Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan dan melakukan semua kehendak-Mu yang terbaik Tuhan. Kami terus berdoa juga menyerahkan Tuhan untuk semua anggota keluarga besar kami, oma opa kami, orang tua kami di usia senja. Tuhan memberkati, damai sejahtera sukacita-Mu melimpah para single parent, mereka tidak pernah sendiri, Tuhan menyertai. Kami terus percaya juga bagi setiap mereka yang merindukan punya keturunan ilahi, memiliki anak. Dalam nama Yesus kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan, Engkau yang sudah berjanji kami harus beranak cucu dan bertambah banyak di bumi ini. Biarlah Tuhan Engkau menggenapi firman-Mu sehingga ada anak-anak keturunan ilahi yang lahir dari rahim kami untuk menggenapi rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang sakit hari-hari ini, yang terbaring lemah tidak berdaya, Tuhan jamah dan lawat. Tuhan, dalam nama Yesus, sakit apapun yang dialami Tuhan, kami percaya kami menumpangkan tangan kami Tuhan di bagian yang sakit, bahkan kepada diri kami. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, hadirat-Mu bahkan kuasa-Mu menyembuhkan. Kalau sakit penyakit ini datang karena dosa kami mohon pengampunan. Kami patahkan setiap kutuk dalam nama Yesus. Kalau sakit ini datang karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan setiap kuasa kegelapan. Kami berserah hanya kepada Tuhan yang terutama. Kesembuhan boleh terjadi dalam jiwa kami. Ketika jiwa kami disembuhkan, maka fisik kami juga akan disembuhkan. Biar jiwa kami tetap berharap hanya kepada-Mu ya Bapa. Berkati setiap mereka yang ingin keluar dari ikatan dosa, pergumulan yang berat hari-hari ini. Setiap WA yang masuk, SMS, telepon yang masuk, hamba begitu terbatas untuk menjawab satu persatu, namun Tuhan tidak terbatas. Berkati setiap mereka Tuhan yang ada dalam pergumulan, hamba berdoa Tuhan lawat dan jamah di dalam nama Yesus. Segala pergumulan mereka yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, rokok, minuman keras, perjudian, amarah, kepahitan, dendam, kemarahan, bahkan pertikaian, bahkan juga ketakutan Tuhan, bahkan intimidasi iblis yang ingin keluar dari masalah hutang piutang, masalah rumah tangga, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan Bapa. Kami percaya sumbu yang pudar tidak akan Engkau padamkan, buluh yang terkulai tidak akan Engkau patahkan, tetapi Engkau akan pakai Tuhan dan menjadikannya mulia. Kami hanya percaya kepada Tuhan saja. Berkati orang-orang yang berkekurangan, mereka fakir miskin, anak-anak terlantar, Tuhan menyertai, memberkati. Bahkan Tuhan Engkau sanggup mendatangkan orang-orang untuk memberkati hidup mereka. Bahkan Engkau juga Tuhan yang menjadikan mereka terus berharap hanya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kami terus berdoa memberkati bangsa Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Kami ikat segala roh kekacauan, demonstrasi di mana-mana, kami patahkan, hancurkan segala keinginan-keinginan orang yang ingin meruntuhkan bangsa ini dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat segala roh-roh yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah di atas bangsa ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Berkati bangsa kami Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu tercurah, shalom tercurah atas Indonesia. Berkati rakyatnya Tuhan, berkati pulau-pulaunya, berkati pemerintahan mulai dari Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan sampai kepala-kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan yang akan berdiri di dalam kepemerintahan. Kami berdoa sebentar lagi pemilihan daerah Tuhan, biarlah Bapa Engkau akan memilih orang-orang yang akan menjadi wakil Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkati Tuhan untuk NKRI yang terus dijaga oleh TNI. Engkau memberkati Polri, Engkau memberkati mereka semua Tuhan, bahkan petinggi-petinggi di dalamnya. Tuhan turut campur tangan, beri roh takut akan Tuhan, sehingga mereka sadar Bapak bahwa setiap jabatan yang diberikan kepada mereka adalah sebuah tanggung jawab yang akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak.
Jauhkan bangsa ini dari roh cinta uang, korupsi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Indonesia dilawat oleh Tuhan. Terjadi kebangunan rohani atas Indonesia. Roh Kudus menjamah dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa terus untuk dokter, tim medis Tuhan, para perawat yang mereka ada di garis terdepan menangani COVID. Kami percaya dan sangat percaya kuasa Tuhan tidak terbatas melindungi mereka semua. Dijagai Tuhan, karena kami tahu hidup mati kami di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Karena kami percaya Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kami. Mereka-mereka juga yang sudah dipanggil Tuhan, Tuhan kami percaya memang sudah waktunya Tuhan memanggil mereka. Kami yang masih tinggal, itu artinya hidup kami belum selesai, tugas kami belum selesai. Tuhan masih menantikan perkenanan Tuhan di atas hidup kami, bahwa kami semakin berkenan hari-hari ini di hadapan-Mu Bapa. Kami mengikat kuasa roh sakit penyakit, bahkan virus Corona ini di dalam nama Tuhan Yesus kami taklukkan Bapa. Tuhan kami percaya Tuhan mengizinkan semua ini terjadi untuk membawa pertobatan di atas bangsa-bangsa, bahkan di dalam seluruh dunia. Biarlah manusia hanya mencari Engkau, hidup sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, dan hidup dalam kekudusan dan pertobatan, menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami lepaskan berkat untuk bangsa-bangsa, semua mereka yang ada yang berdoa di atas bangsa-bangsa, benua-benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Di dalam nama Tuhan Yesus lawatan-Mu terjadi. Bagi mereka yang ada di Amerika sebentar lagi akan menghadapi pemilihan presiden, Tuhan pegang kendali, dijauhkan dari kekacauan apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami membuka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami. Pergumulan kami ada jawaban, yang sakit sudah disembuhkan, yang beban berat diberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah jadi berkat. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share supaya channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom.